Bapak dan Ibu yang sama berbahagia, kita bincang-bincang kurang lebih 10-15 menit sebelum kita balik istirahat ke rumah kita masing-masing. Alhamdulillah, kedatangan Bapak dan Ibu ini luar biasa. Tidak sia-sia, biar waktu istirahat kita pending sedikit, kita mundurkan. Untuk apa? Untuk datang menghibur keluarga yang sementara ditimpa musibah. Ini pahalanya besar. Man azzah musaban, barang siapa yang datang menghibur keluarga, tetangganya, sahabatnya yang sementara ditimpa musibah, maka dia mendapatkan pahala yang sama, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Ta'ala. Dosa-dosanya diampuni. Dosa kecil ini banyak juga. Di tempat kerja, lihat cowok yang ganteng, atau sebaliknya, di tempat kerja hanya gara-gara naik kendaraan, gara-gara weser, kita sudah emosi, naik darah tinggi, apalagi matahari, panas ini matahari, gas juga susah, mau tanggal tua lagi. Nah, dosa-dosa yang begini yang banyak sumpu-sumpu rara kita, insya Allah diampuni oleh Allah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana almarhum ini sudah meninggalkan kita. Sebenarnya hanya proses waktu saja. Semua yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali saya juga, semua akan mati. Tapi mudah-mudahan saya paling terakhir di sini. Semua kita pasti mati. Ini hanya proses. Seperti mana kelahiran, pada hakikatnya Allah menciptakan manusia sekaligus. Semua dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Hanya proses keluarnya di bumi melalui kandungan rahim seorang ibu itu berproses satu-satu. Begitu juga nantinya ketika kembali, prosesnya kembali ulang ke asalnya, sebagaimana kita min turabin diciptakan dari tanah, pasti kembali ke alam barzah juga berproses satu-satu. Tetapi semua, jadi hakikatnya kita hidup ini sebenarnya kalau dipikir-pikir, direnungkan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau kita pikir-pikir memang hakikatnya kita hidup di dunia, biarpun di mana apapun profesi kerja kita, mau di kantor, mau di pasar, mau di kebun, mau di toko, mau di mana saja, hakikatnya satu, menunggu mati. Menunggu kapan datangnya Israel untuk mencabut nyawa kita. Itulah hakikatnya. Hanya untung ini barang, alhamdulillah Allah kasih gaib. Kalau seandainya ibu-ibu ini, bapak-bapak ini mati tidak dikasih gaib, semua ada di KTP tertulis, waduh nama temo. Apalagi yang tinggal 1 tahun, sudah selesai. Sudah tidak ada biar selera makan, tidak ada. Seandainya ditaruh di ujungnya KTP, kan ada tanggal lahirnya, berarti ada tanggal mati. Tapi untung Allah kasih gaib. Tapi jangan khawatir, Allah sayang sama hambanya. Walaupun ini kematian itu gaib, tapi Allah kasih tanda-tanda. Tidak usah khawatir, ada tanda-tandanya. Ya sudah seperti saya, sudah memasuk 50 ini, banyak tanda-tandanya. Kadana dua mau kada, ini belakang, ini rambut sudah hampir setengah lebih putih. Makan juga sudah mulai pilih-pilih. Ya ibu-ibu, bapak-bapak juga sekalian. Apalagi kalau sudah waktu subuh, habis salat subuh, lihat jalan-jalan subuh. Kalau sudah tidak pakai sandal, ya sudah mulai rasa itu. Itu tanda-tanda yang Allah berikan sama kita. Makanya bercermin itu, lihat kita punya wajah. Berimbamu, ngisi, so tidak ada. Tanda-tanda yang Allah kirim. Artinya semua ini, kata Nabi, semua ini akan berubah. Semua fisik jasmani kita, Makkah dan Nabi, tak semua akan berubah. Tidak ada yang kekal abadi.
Hanya yang tidak berubah apa? Yang tidak berubah utul amal wa sahwat. Yang tidak pernah berubah dari manusia adalah angan-angannya dengan sahwatnya, selalu mudah. Biar umurnya sudah habis, sudah susah jalan, sudah susah melihat, kurang pendengaran, tapi angan-angannya masih sampai di langit. Sudah 80 masih mau tanam cengkeh. Bagus juga kalau untuk anak cucu. Jadi kalau waktu muda sudah jarang masuk masjid, sudah pensiun juga tidak mau masuk masjid. Jadi mau tunggu nanti mati baru dikasih masuk masjid, sayang. Bapak dan ibuku sekalian yang berbahagia, maka saya mengajak kepada kita semua, termasuk saya punya diri. Mumpung Allah masih memberikan kita kehidupan. Sebenarnya kehidupan ini sedikit sekali, seperti kedipan mata saja 60 tahun. Maka sebagaimana pesan Nabi, jaga sehatmu sampai nanti tiba-tiba sakanika, datang sakitmu. Semua kita terbatas, waktu yang luang, sampai nanti waktu kita sudah terbatas, sudah sakit. Ya pasti walaupun kita sakit, namanya orang istiqamah, pasti kita tetap beribadah, tetapi sudah terbatas. Sudah tidak mampu ke masjid, paling tinggal di tempat tidur. Maka kita masih kuat, masih mampu hari ini. Maka buat persiapan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali persiapan. Ingat Pak, ingat Bu, Rasulullah berkata bahwa la ilaha illallah inna lil mauti syakaratin. Tidak ada Tuhan selain Allah yang bisa menyelamatkan kita, bahwa setiap kematian ada sakaratin, ada kesusahan, ada hal yang sangat sakit, ada hal yang mengerikan, ada hal yang mengganaskan. Setiap kita sakratul maut. Maka obatnya supaya sakratul maut kita ini bagus, banyak-banyak beramal saleh. Karena apa yang kita ampe-ampe aga, yang kita buat di dunia ini, itu yang kita dapat. Begitu juga nanti apa yang paling banyak, yang paling mendominasi kita lakukan di dunia ini, itu nanti yang keluar dari mulut kita. Kalau kita bendahara di kantor terlalu banyak hitung-hitung uang, ya bisa-bisa doi keluar, doi sudah mau meninggal masih tulus dipikir. Kalau terlalu banyak kita tipu orang, timbangan dikurangi, beras baru, beras lama dicampur dengan harga yang mahal, bahan bakar juga Patralite dicampur dengan apa ini sekarang? Ya, yang eceran yang didapat itu Mama Lemon. Hati-hati. Tidak usah kita cerita orang-orang di atas kita lah, ya. Sedangkan yang kecil-kecil saja ini masih banyak otak kotor. Kalau sudah di atas memang tempatnya, tinggal oknumnya saja mampu tidak. Karena cobaannya biar saya pun kalau naik di atas bisa jadi juga bengkok jadinya. Karena yang namanya merah-merah Soekarno-Hatta ini cobaan, godaannya besar Pak. Makin tinggi, makin banyak penghasilan, makin banyak hayalan. Pasti tidak akan pernah cukup kata Nabi, kecuali mulut kita tertutup oleh tanah. Baru selesai. Maka apa yang kita lakukan, inilah yang nanti keluar. Dan yang kita harapkan bagaimana ketika sakarat meninggalkan dunia ini, yang keluar dari lisan kita minimal semua kebaikan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kata-kata ini yang diakhiri bersamaan dengan roh dan jasad kita keluar, maka dahala jannah. Sudah jelas kita penghuni sorga, pasti itu. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah sakit 3 tahun, tiba-tiba mati, wajar. Memang tanda-tandanya sudah lama.
Yang repot ini kata Nabi mati tiba-tiba. Persiapan amal kurang, tidak sadar. Karena mati tiba-tiba ini repot. Sudah diumumkan di masjid. Baru tadi malam saya sama-sama berbicara. Meninggal lagi. Mati tiba-tiba ini luar biasa. Kalau kita orang baik tidak ada masalah. Atau para nabi enak, biar mati tiba-tiba. Setiap nabi harus minta izin dulu Israel, mau cabut nyawanya atau tidak. Ya kita. Nabi Daud ketika mau meninggal masih dalam keadaan sehat, walaupun umurnya 100 tahun, karena orang dulu umurnya panjang-panjang. Nabi Daud ini raja sekaligus seorang nabi. Rumahnya susah orang tembus bertamu. Tiba-tiba dia pergi, ada laki-laki di rumah. Istrinya kaget, kenapa bisa masuk? Karena biasa Nabi Daud ini dia kunci rapat-rapat, bukan cemburu kan ini Nabi Daud sama istrinya. Ternyata Israel bilang, sabar bu, saya tunggu bapak. Istrinya tidak tahu karena tidak nabi. Datang Nabi Daud, kenapa ente bisa di sini? Saya orang yang tidak takut sekalipun dia raja. Saya orang yang tidak bisa dihalangi dengan apapun. Nabi Daud sudah mengerti, berarti pencabut nyawa. So paham dia. Dia bilang tafadhal masuk. Nabi Daud kasih yuku lagi. Kan dia malaikat bisa berubah jadi manusia. Dia masuk di kamar, dia sampaikan, bos, anak sujud ente cabut, anak punya nyawa. Jadi Nabi Daud sembahyang, ini dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba datang. Sembahyang 2 rakaat, di rakaat yang terakhir di sujud, dicabut nyawanya. Itu pun minta izin malaikat. Sudah boleh bos? Boleh. Ini enak karena dia nabi. Ya kalau kita pak, bagus kalau sementara ada pilang-pilang kita pegang, sementara mazikir. Tapi yang ditakuti kalau sementara baru mus nomor atau hal-hal yang lain, tiba-tiba malaikat Israel sudah di depan, selesai. Su'ul hatimah kita. Jadi mudah-mudahanlah semua kita yang hadir di sini semua mendapatkan husnul hatimah. Sebagaimana juga almarhum, dengan kedatangan kita, dengan doa kita semua, insya Allah almarhum di alam barzah, kuburnya diluaskan, kemudian diterangi, kemudian ada temannya. Karena biar terang, biar luas, kalau tidak ada teman sunyi juga. Iya pak, kalau kita dalam rumah walaupun AC, lampu terang 1000 watt, tapi kalau tidak ada metua, tidak ada anak-anak, stres juga kita di dalam rumah. Begitu juga di kubur. Siapa yang temani kita di kubur, itu mi salat kita, itu mi puasa kita, itu mi zakat kita, itu mi haji umrah kita, itu mi kebaikan kita, itu mi senyum kita, itu mi kita sebarkan salam, itu mi kita datang takziah, silaturahmi, berziarah. Ini semua yang kita dapatkan nanti. Jadi jangan nanti hidup sudah beramal, sudah susah, muka juga 45 terus ketawa, senyum saja tidak bisa. Biar tanggal tua tetap senyum. Karena itu pahala ibadah. Kita harapkan juga, wa inna insyaallah lahikun, kita semua nanti akan menyusul almarhum tanpa terkecuali. Maka keluarga yang ditinggalkan, mungkin besok malam masih ada penceramah, jadi sampai di sini saja. Keluarga yang ditinggalkan, kami berpesan semuanya istirja, kembalikan kepada Allah, kemudian sabar. Karena Allah sudah mengingatkan kepada kita, apabila ada musibah, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikhlaskan. Tidak usah lagi berkata-kata macam-macam. Ambo mate ko niga pandreka. Itu syirik. Yang kasih makan kita, yang pelihara kita Allah Subhanahu wa taala. Tinggal anak-anak yang ditinggalkan, jangan lupa setiap saat orang dikubur juga butuh makan. Seperti mana kita juga di dunia, hanya bentuk makanannya beda. Orang dikubur sudah bukan sop kok dia makan, bukan lagi loka, bukan lagi telur, bukan lagi nasi. Yang dia makan adalah doa-doa dari anak-anak yang saleh.
Al-Fatihah yang dikirim jemaah-jemaah masjid habis sembahyang, itu semua yang dimakan oleh orang-orang di kubur. Bayangkan kalau orang tua meninggal anaknya 5, ya, semua taat kepada Allah, 5 waktu sembahyang, 5 kali Al-Fatihah, berarti kali 5 anak 25 piring makanan di depannya. Najinna orang tua kita tak bosan-bosan, bisa-bisa dia kasih orang yang lain temannya. Kenapa? Alhamdulillah rezeki saya sudah ditanggung sama anak saya setiap hari anak saya. Yang persoalannya ironisnya adalah kalau 10 anak tidak ada yang sembahyang biar 1. Semua sudah diwariskan harta, kendaraan, pekerjaannya semua mapan, semua tabungannya banyak, simpanannya. Tapi sayang, kalau anak tidak sembahyang, bagaimana dia mau doa orang tuanya? Maka kata Nabi, kerugian seorang orang tua adalah meninggalkan anak-anak yang durhaka. Karena anak yang saleh soleha adalah aset yang paling besar. Marilah kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, kesehatan, memudahkan almarhum juga di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbil alamin. Al-afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.